Sebelum lanjut jangan lupa like, subrek channel Mapis Kempis dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dewa Perang. Bab 31. Baru saja kelompok siswa ini mengandalkan sejumlah besar orang. Dan sekarang ada puluhan gangster kecil. Dan mereka semua adalah tuan yang kejam. Semua orang ketakutan. Satu demi satu, kakinya gemetar. Dan matanya penuh ketakutan. Semua teman sekelas perempuan tertinggal. Ini semua jongkok sialan. Saya melihat siapa yang berani berdiri. Para gangster mulai langsung. Dan anak laki-laki semua ditendang ke tanah dan berjongkok. Gadis-gadis itu berjongkok di tanah dengan sadar. Mereka lebih takut daripada anak laki-laki. Terutama lusinan gangster ini mengawasi mereka. Hanya Xiao Qin yang lebih berani. Dia melirik ke belakang dan tidak tahu kapan Ye Junlin sudah duduk di sudut sofa. Dan bahkan para gangster tidak melihatnya. Benar-benar takut mati. Sepupuku benar-benar tidak beruntung menikah dengan pria pengecut seperti itu. Xiao Qin melihat penampilan Ye Junlin yang serakah dan takut mati. Dan kasih sayangnya padanya berkurang. Aku, Xiao Qin, akan menikahi seorang pahlawan di masa depan. Xiao Qin melihat sekelompok besar gangster. Dan berkata dengan marah, kau pergi dengan cepat. Atau aku akan memanggil polisi. Suster, Anda menelepon polisi Anda tidak dapat melarikan diri malam ini. Sebuah gangster sedikit maju ke depan dan ingin untuk menyentuh wajah Xiao Qin. Pop. Xiao Qin menamparkan wajah omong kosong itu. Para gangster tercengang. Saya tidak berharap Xiao Qin melakukannya. Siapa yang berani? Seseorang yang berani memukulku. Dengan teriakan keras, beberapa orang masuk dari luar. Pria berkepala itu memiliki pinggang bulat dan penuh dengan tato. Beruang. Kakak beruang. Zuo Yiji tahu siapa ini. Saudara Xiong. Yang sedang di jalan. Mengejar tuan yang dicincang oleh lebih dari selusin orang dengan parang. Banyak idola pang. Ayo, tolong, San Ye. Tanpa diduga, saudara Xiong juga gagal hari ini. Dan seseorang datang di belakangnya. Dikelilingi oleh kerumunan. Seorang pria dengan kenari di tangannya muncul. Dan bekas luka yang mengalir di seluruh wajahnya adalah yang paling jelas. Hai. San Ye. Kenapa dia datang? Zuo Yiji takut untuk buang air kecil. Faktanya, Brother Xiong adalah gangster terbaik. Tetapi San Ye berbeda. Ini adalah bos sungguhan. 200 preman di bawah tangannya tidak bercanda. Saudara San Ye Xiong penuh dengan gadis sekolah di sini. Satu persatu sangat bagus. Hei. Gangster berambut perak itu tersenyum dan menunjukkan kesopanan. San Ye dan saudara Xiong menatap Xiao Qin dengan rakus. Saudara Xiong melirik Xiao Qin beberapa kali lagi. San Ye, yang paling cantik untukmu. Yah, kamu masuk akal. San Ye mengangguk. Saudara Xiong sangat galak dan jahat. Kemarilah. Tinggalkan semua wanita. Dan biarkan para pria berkelahi. Jika ada yang berani berbicara. Atau berani memanggil polisi. Aku akan membunuhmu. Tidak, tidak. Baik pria maupun wanita ketakutan. Terutama anak perempuan. Mereka yang paling takut. Mereka tahu apa artinya tinggal. Bahkan Xiao Qin panik. Dan tubuhnya mulai bergetar. Anak laki-laki juga takut konyol. Tak disangka inilah hasilnya. Zuo Yiji, yang sedang berjongkok di tanah, segera berkata, San Ye, saudara Xiong tidak diizinkan. Saudara Xiong tersenyum. Oh, seseorang yang mengenal kita. Zuo Yiji segera berkata, San Ye dan kakak Xiong sangat terkenal. Siapa yang tidak tahu? Siapa identitasmu? San Ye bertanya dengan dingin. Cahaya San Ye, ayahku Zuo Feiyang, ketua grup hotel Roman Yuhao. Dia pernah minum dengan San Ye. Kamu dan kakak Xiong, kata Zuo Yiji segera. Oh, Zuo Feiyang dari Yuhao Roman Hotel. Aku tahu. San Ye mengangguk. Setelah mendengar ini, semua siswa yang hadir menghela nafas lega. Baik pria maupun wanita mengagumi Zuo Yiji. Zuo Shao masih berguna pada saat kritis. Terutama para gadis. Mata yang menatap Zuo Yiji berbeda. Bahkan mata Xiao Qin pada Zuo Yiji berubah. Bagaimanapun, anak laki-laki akan sangat perkasa pada saat ini. Bersambung. Bab 32. Zuo Yiji segera melekatkan dirinya pada hubungan. Ayah sering menyebut San Ye dan kakak Xiong. San Ye, kamu bisa memberiku wajah hari ini, kan? San Ye, teman sekelasku hari ini salah. Aku memintamu meminta maaf. Dan aku pasti akan berterima kasih pada Zuo Yiji di masa depan. Dengan itu, Zuo Yiji berdiri. Dia merasa bahwa itu sudah cukup untuk memindahkan ayahnya keluar. San Ye dan saudara Xiong pasti memberinya wajah. Ada keheningan di lapangan. Setelah puluhan detik, San Ye tiba-tiba mengungkapkan matanya. Dan menamparkan wajah Zuo Yiji dengan tamparan.
Zuo Yiji terbang keluar oleh tamparan ini. Beberapa gigi terbang. Mulutnya penuh darah. Dan wajahnya hancur. Apa-apaan kamu? Hong Sanku juga perlu memberimu wajah. Jangan bilang itu kamu. Kamu harus berlutut di depanku ketika kamu datang. San Ye berteriak dengan liar. Seluruh penonton tercengang. Pada saat ini, harapan semua orang hancur. Saya hanya berpikir Zuo Yiji bisa menyelamatkan semua orang. Wow. Semua orang benar-benar putus asa. Dan sudah ada banyak gadis yang menangis dengan tenang. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Xiao Qin berpikiran jernih. Dia memikirkan solusi. Kakak perempuan. Berpikir. Xiao Qin melirik Ye Junlin di belakang. Dia masih duduk di sudut. Cahaya di dalam kotak redup. Dan dia benar-benar tidak bisa melihatnya jika dia tidak melihat dari dekat. Hebat. Pengecut. Jika kamu memiliki saudara ipar yang baik, kamu pasti bisa menyelamatkanku hari ini. Xiao Qin berpikir dalam hatinya. Kemarilah. Bawa semua anak ayam ini pergi. Dan pukul semua orang ini. Selama kamu tidak membunuh mereka. Dengan perintah dari saudara Xiong, lusinan gangster kecil mendekati para siswa ini dengan muram. Mati. Xiao Qin hendak menutup matanya. Beri kamu 10 detik untuk keluar dari sini. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di lapangan. Ini mengejutkan semua orang. Tiba-tiba, semua orang melihat jauh ke dalam kotak. Ada seseorang yang duduk di sofa. Semuanya berpakaian hitam. Jika Anda tidak melihat dengan hati-hati, Anda benar-benar tidak dapat melihatnya. Pergi. Tarik orang ini untukku. Perintah saudara Xiong. Gangster berambut perak itu bergegas ke hadapan Ye Jun dan meletakkan satu tangan di bahunya, mencoba menariknya. Tapi saat berikutnya, mata Ye Jun menunjukkan cahaya dingin, dan dia meraih pergelangan tangan gangster berambut perak itu. Kaca. Ye Junlin membentak ke arah yang berlawanan. Gangster berambut perak itu memutar dalam postur yang aneh, dan pergelangan tangannya benar-benar patah. Gangster berambut perak itu berteriak seperti babi. Adegan ini mengejutkan semua orang di dalam kotak. Terutama ketika semua orang melihat bahwa lengan kanan berambut perak dipelintir. Semua orang memiliki kulit kepala yang kesemutan dan keringat dingin. Seberapa mengerikan kekuatan tangan ini? Xiao Qin terkejut melihat pemandangan ini. Dia masih memiliki tangan ini. Sial, kamu berani memindahkan saudaraku. Lihat bagaimana aku membunuhmu. Brother Xiong meraung, bergegas ke depan. Hasilnya dipegang oleh master ketiga. Aku akan pergi dan melihat. San Ye terutama bertanya-tanya mengapa dia tidak menemukan Ye Junlin sekarang. San Ye, sejumlah besar saudara Xiong datang ke kedalaman kotak dan mendekati Ye Junlin langkah demi langkah. Nyalakan lampu untukku. Perintah San Ye. Pola. Segera, semua lampu di dalam kotak menyala dan semuanya bisa terlihat dengan jelas. Ye Junlin, yang sedang duduk di sofa, juga bisa melihat dengan jelas. Brengsek, berani duduk. Saudara Xiong meraung pada Ye Junlin. Xiao Qin menutup matanya dan selesai dengan tangisan rahasia. Tapi adegan yang tidak diharapkan semua orang terjadi. San Ye benar-benar berlutut di depan Ye Junlin. Bersambung. Bab 33. Ini mengejutkan semua orang di dalam kotak. Melihat San Ye berlutut. Saudara Xiong tercengang. Xiao Qin tercengang. Semua orang tercengang. Lapangan ini sangat sunyi. Begitu sunyi hingga jarum yang jatuh bisa terdengar. Ye Junlin perlahan menyalakan sebatang rokok. Mengambil napas dalam-dalam, dan memuntahkan semua asap di wajah San Ye. Aku ingat kamu, kata Ye Junlin ringan. Ketika tuan ketiga mendengarnya, dia menunjukkan ekspresi yang lebih jelek daripada menangis. Biarkan ini diingat, itu bahkan lebih menakutkan daripada yang diingat Yan Wangye. Melihat situasinya, Brother Xiong segera meraung, berani meludahkan cincin asap ke master ketiga. Saya akan menghancurkan Anda. Berlutut. Saya melihat master ketiga bangkit dan menendang Brother Xiong dengan satu tendangan. Yang lain juga berlutut. San Ye berteriak pada semua orang. Boom. Adegan puluhan orang berlutut ke tanah sangat mengejutkan. Meskipun saudara Xiong tidak tahu mengapa, dia juga berlutut di depan Ye Junlin. Semua orang bertanya-tanya apa sebenarnya identitas Ye Junlin yang duduk. Bagaimana dia bisa membiarkan San Ye yang terkenal berlutut di depannya. Zuo Yiji paling tahu identitas San Ye dan Xiong Brother. Kakak ipar Xiao Qin terlalu hebat untuk membuat keduanya berlutut. Perasaannya adalah yang paling mengejutkan. Pada saat ini, tatapan Xiao Qin ke arah Ye Junlin berubah. Dari jijik dan hina menjadi pemujaan dan rasa ingin tahu. Di matanya, pria ini memiliki lingkaran cahaya. Apalagi cara dia merokok sangat tampan. Gadis-gadis lain memandang Ye Junlin dengan kagum.
Lagi pula, pria seperti Ye Junlin berbeda dari siswa muda yang biasa mereka temui, dan mereka lebih menarik. Bahkan lebih banyak poin ekstra pada kesempatan ini. Ini kedua kalinya, kan? Kata Ye Junlin. San Ye berbaring di tanah, bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Ya. San Ye gemetar, sudah takut untuk buang air kecil. Apa yang harus saya lakukan? Ye Junlin memuntahkan cincin asap. 1. Semuanya tunduk pada pembuangan tuan. San Ye benar-benar putus asa. Semua orang mematahkan dua jari. Ada terlalu banyak anak hari ini. Aku tidak ingin marah. Ye Junlin berkata dengan ringan. Telur siswa ini hanya anak-anak di matanya. Ya. Begitu master ketiga diberikan pengampunan, dia segera mengambil pisau dan memotong dua jari di depan semua orang. Melihat pemandangan ini, banyak siswa hampir pingsan karena ketakutan. Gangster lain mengikutinya. Bagi Xiao Qin, Zuo Yiji, dan lainnya, itu benar-benar pemandangan yang tak terlupakan. Terlalu menakutkan. Jeritan itu menembus ke dalam otak. Pergi. Ye Junlin selesai merokok, bangkit dan datang ke Xiao Qin, meraih lengannya dan pergi dari sini. Di mana Zuo Yiji dan yang lainnya berani tinggal di sini, dan segera mengikuti Ye Junlin untuk pergi. Saudara Xiong, yang telah mematahkan dua jarinya, berkeringat dingin, dan dengan gemetar bertanya, siapa San Ye? Tuan ketiga menarik napas, sesosok yang Suhang tidak mampu menyinggung. Setelah dia keluar, Zuo Yiji segera menawarkan kesopanannya, Xiao Qin, apakah kamu baik-baik saja sekarang? Aku akan melawan mereka dengan keras. Memikirkan air seni Zuo Yiji yang hampir ketakutan, Xiao Qin mendengus dingin. Dibandingkan dengan saudara iparmu, kamu bukan apa-apa. Tidak apa-apa. Xiao Qin menjawab dengan tidak sabar. Ngomong-ngomong, aku akan membawamu kembali. BMW X5 yang kusebutkan hari ini. Zuo Yiji tersenyum dan menggoyangkan remote control di tangannya. Benar saja, BMW X5 anyar terdengar tak jauh dari sana. Ketika siswa lain melihatnya, mereka semua tampak iri. Seorang siswa mengendarai mobil seharga 7 atau 800 ribu yuan. Siapa yang tidak iri? Gadis-gadis harus menggosok diri mereka sendiri. Xiao Qin mencibir. Tidak, aku akan naik taksi dengan saudara iparku. Menurut pendapatnya, Ye Junlin tidak punya mobil. Bagaimanapun, dia mengerti situasi di rumah sepupunya. Aku punya mobil. Ye Junlin langsung pergi ke tempat parkir di depan. Akhirnya berhenti di depan mobilnya. Apa? Presiden Maserati. Seru Zuo Yiji. Bersambung. Bab 34. Sepertinya ini yang paling cocok. Zuo Yiji menambahkan. Papa. Ye Junlin membuka pintu dan berteriak pada Xiao Qin. Masuk ke mobil. Aku tahu. Xiao Qin tersenyum dan segera berlari. Membuka pintu dan duduk di kopilot. Berdengung. Maserati membuat gelombang udara. Mobil melaju kencang di jalan raya. Ye Junlin tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Memutar kepalanya. Dia menemukan bahwa Xiao Qin sedang memiringkan kepalanya, melihat dirinya sendiri tanpa bergerak. Mata itu penuh kasih sayang. Melihat kepala Ye Junlin dimiringkan, Xiao Qin mengedipkan matanya dengan nakal. Kenapa kamu menatapku? Putar kepalamu, kata Ye Junlin dingin. Tidak, aku akan menonton. Aku menemukan saudara ipar itu. Kamu tampan, sangat tampan. Bagaimana bisa dibandingkan dengan gadis-gadis kecil di sekolah kita? Sama sekali tidak maskulin. Xiao Qin tersenyum. Dalam pikiranku, aku membandingkan semua teman sekelas itu dengan Ye Junlin. Tetapi pada akhirnya tidak ada yang sebanding. Yah, aku tahu. Kakak ipar, kamu terlalu baik. Mereka berdua adalah pria besar di jalan. Kenapa kamu berlutut dan memotong jarimu setelah mendengar kata-katamu? Xiao Qin seperti penasaran sayang, menatap Ye Junlin tanpa berkedip. Jangan tanya tentang orang dewasa dan anak-anak. Kudengar orang-orang mengatakan bahwa mereka memperlakukanmu sebagai sampah, terutama bibi dan sepupuku. Mereka semua mengira kamu tidak punya apa-apa. Mereka pasti tidak tahu identitas aslimu, kan? Tahu hari ini jika itu terjadi, sepupuku harus memujamu sampai mati. Xiao Qin menjulurkan lidahnya. Aku tidak akan berbicara dengan sepupumu tentang urusan hari ini, selama kita mengetahuinya. Kata Ye Junlin. Warna aneh melintas di mata Xiao Qin dan mengangguk. Ngomong-ngomong, saudara ipar, apakah kakak perempuanku tahu tentang kamu yang mengendarai mobil mewah? Xiao Qin bertanya dengan sengaja. Jangan bicara tentang ini. Setelah berbicara, Ye Junlin mengutuk, aku bilang aku sedang mencari mobil murah. Tapi di mata Qinglong, mobil ini memang rendah.
Kirin dan mereka menyarankan untuk mengirim 8 atau 9 juta sapi besar Lamborghini. Segera dia datang ke komunitas tempat Li Ziran tinggal. Tetapi di depan komunitas, Ye Junlin menghentikan mobil. Segera, orang-orang yang dikirim oleh King Long pergi. Ye Junlin dan Xiao Qin datang ke rumah. Kiner ada di sini. Cepat masuk. Li Wenyuan dan Zhao Yalan menyambut mereka dengan hangat. Xiao Qin cepat masuk. Li Ziran melirik Ye Junlin dengan keluhan. Mengapa kamu akan menjemput Xiao Qin? Mengapa begitu lama? Ye Junlin berkata, Xiao Qin memiliki kegiatan klub, dan dia akan keluar setelah menunggu. Xiao Qin menggema, ya, saudara ipar saya benar. Saya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Tolong tunda. Zhao Yalan memberi Ye Junlin tatapan putih. Itu benar. Saya pikir Anda bahkan tidak bisa tangani hal kecil ini begitu lama. Baiklah. Li Ziran sangat antusias kepada sepupunya. Xiao Qin tinggal beberapa hari lagi kali ini. Kamu dulu berada di sini sebelum kamu bisa pergi setelah beberapa hari. Zhao Yalan tersenyum, Kiner. Ini hanya 2 hari setelah sepupumu. Ulang tahun. Kamu harus hadir. Xiao Qin menatap Ye Junlin dalam-dalam dan tersenyum. Jangan khawatir. Aku akan tinggal selama seminggu sebelum pergi. Ayo, Kiner. Bibi telah menyiapkan meja makanan lezat untukmu. Ayo. Zhao Yalan membawa Xiao Qin ke meja. Mereka telah selesai makan beberapa lebih awal. Xiao Qin melirik Ye Junlin, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Bibi, dan iparku. Huff, dia bisa memasak sekantong mie instan sendiri. Siapa yang bisa memasak untuknya? Orang dewasa seperti itu. Kalau bukan karena wajah sepupumu, dia sudah lama menceraikannya. Karena apa yang terjadi hari itu, Zhao Yalan sangat jijik dengan Ye Junlin. Bersambung. Bab 35. Perceraian. Ayo cerai. Saya sangat menuntut agar sepupu dan ipar saya bercerai. Xiao Qin mengangkat tangannya dengan penuh semangat. Semua orang memandang Xiao Qin dengan aneh. Bahkan Ye Junlin bingung. Xiao Qin melihat bahwa semua orang melihat dirinya sendiri. Dan segera melambai, aku berbicara omong kosong. Tetapi dia menambahkan dalam hatinya, sepupu bercerai. Aku akan segera menikahi saudara ipar. Kata Zhao Yalan dalam malam, Xiao Qin kamu tidur di kamar yang sama dengan sepupumu. Dan kamu pergi ke sofa. Xiao Qin sangat tidak nyaman. Dan mau tidak mau berkata, Bibi atau aku harus tidur di sofa. Bagaimana caranya? Bisakah aku membiarkanmu tidur di sofa? Zhao Yalan berbalik dan menatap Ye. King's Landing meliriknya. Kamu harus berjuang untuk itu. Apakah kita tinggal di kamar besar sekarang? Belum lagi villa. 2 atau 300 meter persegi flat besar tidak apa-apa. Mengapa membiarkan Anda tidur di sofa? Anda dan saya tidak dapat mengandalkannya. Saya dapat mengandalkannya sekarang. Anak itu diwarnai. Bibi sebenarnya. Xiao Qin ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak mengatakan apa-apa. Menurutnya, mengemudikan Presiden Maserati membuat orang tidak mungkin berlutut di jalan untuk membeli rumah, bukan? Ketika dia ingin pindah, villa tidak masalah. Sebenarnya apa? Zhao Yalan menatap Xiao Qin dengan curiga. Bibi baik-baik saja, jadi aku cepat tidur. Kata Xiao Qin. Hari berikutnya. Meskipun libur hari nasional libur, Li Ziran masih sibuk. Li Wenyuan mengesampingkan bisnisnya dan mencoba yang terbaik untuk membantu. Rumah sakit Zhao Yalan bertugas hari ini. Ye Junlin hanya bisa bermain dengan Xiao Qin. Kakak ipar, akankah kita pergi bermain? Xiao Qin berkedip dan mencondongkan tubuh ke dekat Ye Junlin. Jangan pergi. Ada terlalu banyak orang. Ye Junlin berbaring di sofa dan tidak repot-repot bangun. Kakak ipar. Aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Kakak ipar, apakah kamu bangun? Xiao Qin berteriak lama, tetapi Ye Junlin tidak tergerak. Ngomong-ngomong, kakak ipar, lusa adalah hari ulang tahun kakakku. Hadiah ulang tahun seperti apa yang sudah kamu siapkan? Xiao Qin bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, kamu harus bersiap. Pergilah, keluarlah bersamaku. Ye Junlin tiba-tiba bangkit. Xiao Qin mengerutkan bibirnya dan menatap Ye Junlin dengan tidak puas. Aku tidak bisa mengangkatnya sekarang. Begitu dia menyebutkan ulang tahun Li Ziran, dia langsung berdiri. Keluar. King Long sudah menyiapkan mobil. Hari ini, mobil Ye Junlin adalah mobil sport Audi R8. Kakak ipar, apakah kamu terlalu tampan? Ini mobil mewah lagi, atau versi high-end Audi R8, yang telah memenangkan 3 juta di Cina. Xiao Qin telah menjadi model untuk pameran mobil dan tahu banyak tentang mobil mewah. Mobil-mobil mewah umum sama berharganya. Omong kosong apa? Masuk ke mobil.
Ye Junlin menyalakan mobil dan melompat keluar seperti pedang tajam. Duduk di dalam mobil. Mata Xiao Qin tidak pernah lepas dari Ye Junlin. Kenapa kamu terus menatapku? Ye Junlin merasa sedikit canggung ketika Xiao Qin terus memperhatikan. Kakak ipar, lihat kakak dan bibiku dan mereka tidak baik padamu. Jadi cerai saja, kan? Xiao Qin menyarankan. Ye Junlin tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin aku menjadi bujangan? Tidak, kamu menceraikan sepupuku. Aku langsung menikahimu. Soalnya, aku secantik adik perempuanku dan lebih muda darinya. Maukah kamu mempertimbangkannya? Berbicara, Xiao Qin memposting seluruh orang. Ye Junlin semua merinding. Gadis ini benar-benar berani. Kakak ipar, pikirkanlah. Aku sangat cantik, dengan sosok yang baik, lembut dan mengagumimu. Xiao Qin menunjukkan sepasang kaki putih panjang, dan perlahan-lahan menekan ke Ye Junlin. Bersambung. Bab 36. Jika kamu melakukan ini lagi, aku sudah memberi tahu kakakmu. Ye Junlin berkata dengan tenang. Hah, sama sekali tidak menyenangkan. Xiao Qin duduk kembali di kursinya dengan ekspresi enggan di wajahnya. Akhirnya sampailah di senter Suzhou Hangzhou yang paling makmur. Secara khusus, ada restoran berputar udara di lantai atas, yang bisa disebut harga setinggi langit. Koki semuanya adalah 3 bintang Michelin. Makanan seringkali puluhan ribu. Dan tidak ada pasar untuk itu. Umumnya, kursi perlu dipesan dengan deposit 50.000 di muka 1 bulan sebelumnya. Kursi di situs resmi semuanya dirampok kurang dari 1 menit setelah mereka dibebaskan. Jika Anda punya uang, Anda mungkin tidak dapat memesannya. Sebagian besar pengusaha kaya dan bintang lini pertama makan di restoran berputar di pusat Suzhou Hangzhou. Setelah reservasi dibuat, restoran akan mengirimkan seseorang kartu makan khusus, yang masih disepuh. Bisa makan di sini adalah simbol status. Kakak ipar, saya kira Anda datang ke center Suzhou Hangzhou, tidak hanya ingin membeli kalung atau sesuatu sebagai hadiah. Apakah Anda akan memesan tempat di Suzhou Hangzhou Center Sky Revolving Restaurant? Tanya Xiao Qin penasaran, mengangkat kepalanya. Kamu pintar. Ye Junlin memuji. Aku bilang bukan orang yang vulgar seperti itu. Kalung terlalu vulgar menurutku. Kenapa aku harus romantis? Xiao Qin menatap Ye Junlin dengan penuh kemenangan. Tapi kemudian ia berbalik dan berkata, tapi kakak ipar, kau tahu. Restoran berputar di pusat Suzhou Hangzhou perlu memesan 1 bulan di muka. Anda harus membayar deposit sebesar 50.000 yuan. Ye Junlin tampak terkejut, benarkah? Aturan ini. Kenapa aku tidak tahu? Ye Junlin benar-benar tidak tahu. Dia hanya tahu itu sangat terkenal. Saya tidak tahu aturan yang berantakan. Pemilik restoran berputar ini adalah senior saya dan ayahnya, jadi saya tahu betul. Senior itu telah mengundang saya untuk makan di sini lagi dan lagi, jelas. Xiao Qin. Oh. Ye Junlin mengangguk. Tidak, saudara ipar, aku tidak menyetujui undangannya sekali. Aku adalah putri sulung Huanghua yang tidak bersalah. Xiao Qin cemas dan dengan cepat menjelaskan. Ye Junlin mengerutkan kening. Apa yang Anda jelaskan kepada saya? Cepat dan lihat. Saya tidak peduli dengan aturan atau apapun. Ye Junlin dan Xiao Qin memasuki center Suzhou Hangzhou. Restoran berputar di langit terletak di lantai 88. Ketika mereka datang ke restoran berputar di langit, 8 pelayan menyambut mereka di pintu. Tuan Nona, maukah Anda menunjukkan kartu makan Anda? Pelayan itu mengira Ye Junlin dan Ye Junlin datang untuk makan hari ini. Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Tidak, saya di sini untuk memesan tempat. Lusa. Yaitu, nomor 3. Saya ingin menutupi tempat ini. Xiao Qin memandang Ye Junlin dengan bodoh di samping. Bos benar-benar bangga. Tidak, Tuan. Anda mungkin tidak tahu aturan restoran kami. Anda harus melakukan reservasi di situs web resmi 1 bulan sebelumnya. Jika tidak, Anda tidak akan bisa makan. Pelayan itu menjelaskan dengan sabar. Ye Junlin mengklik sebatang rokok, tidak mengerti apa yang saya katakan. Saya akan mengemasnya di sini lusa. Batuk-batuk-batuk. Ye Junlin mengisap rokok yang dipasok khusus oleh area militer. Semuanya berat merokok, dan mereka sangat tersedak. Saat dia merokok, seperti mengisap pipa kering, daerah ini penuh dengan asap tebal. Rokok jenis ini mudah disalahartikan sebagai rokok murah. Apalagi pakaian yang dikenakan Ye Junlin sangat sederhana. Wajah para pelayan berubah. Ini bukan tempat di mana Anda membuat masalah. Selain itu, apakah Anda tahu berapa banyak uang yang kita mampu untuk sehari? Anda mungkin tidak menghasilkan banyak uang dalam hidup Anda. Jangan berkeliaran di sini. Kami melayani tamu bangsawan.
Apa yang kamu lakukan? Bersambung. Bab 37. Ye Junlin mengambil sebatang rokok lagi dan bertanya dengan samar, berapa banyak uang yang kamu butuhkan untuk sehari? Oke, kalau begitu aku akan memberitahumu. Dengarkan, setidaknya 5 juta sehari. Bisakah kamu mendapatkannya? Hahaha. Melihat Ye Junlin tertegun, para pelayan ini tertawa. Ye Junlin selesai merokok dan mencubit puntung rokoknya. Dia tersenyum dan berkata, berapa banyak uang yang harus saya dapatkan dalam sehari? Hanya 5 juta. 5 juta memang jumlah yang kecil baginya. Apa? Dia tidak suka menjadi terlalu muda. Apa yang dia pura-pura? Dia merokok sebungkus rokok kurang dari 10 yuan. Dia harus berpura-pura menjadi apa? Para pelayan mengejek. Tepat ketika Ye Junlin mengeluarkan dompetnya dan ingin memesan, sebuah suara Yin dan yang tiba-tiba terdengar, siapa? Berani liar di pusat Suzhou Hangzhou. Saya ingin melihat tuan muda mana yang ada di sini. Suara itu terdengar, dan beberapa sosok muncul. Muncul di sini. Pria muda berkepala dingin mengenakan verses, menginjak sepatu kulit buatan tangan Italia, dan mengenakan Rolex Blackwater Ghost di pergelangan tangannya. Dengan tubuh ini saja, orang biasa harus berjuang seumur hidup untuk mendapatkannya. Jiang Jinyao, pemilik muda restoran ini. Dia juga senior di mulut Xiao Qin. Dibandingkan dengan Zuo Yiji, Jiang Jinyao adalah generasi kedua yang sangat kaya. Apakah itu mengenakan atau jenis temperamen yang kaya? Jiang Jinyao adalah seorang playboy terkenal di lingkarannya. Dia bermain dengan banyak wanita. Baru-baru ini, dikatakan bahwa dia berhubungan dengan seorang selebriti internet kecil. Gadis sekolah Xiao Qin, kenapa kamu di sini? Mata Jiang Jinyao tiba-tiba berbinar ketika melihat Ye Jun mendekati Xiao Qin di belakangnya. Baiklah, senior Jiang. Aku di sini untuk memesan tempat. Xiao Qin sedikit takut pada Jiang Jinyao. Jiang Jinyao telah mengejarnya beberapa kali, dan pertempurannya sangat besar. Mendengar ini, Jiang Jinyao langsung menamparkan pelayan di sebelahnya. Pop. Ini siswi terdekatku. Dia sudah mengatur posisi untuk segera mengaturnya. Mengerti? Kata Jiang Jinyao marah. Pelayan berkata dengan sedih, Tuan, bukan wanita ini yang memesannya, tetapi dia ingin memesannya. Saya harus memesan kamar sepanjang hari. Mendengar ini, Jiang Jinyao memikirkan Ye Junlin, menatapnya, dan dengan penasaran berbicara dengan Xiao Qin. Ditanya, siapa paman gadis sekolah itu? Aku. Ketika Ye Junlin hendak berbicara, dia tidak berharap Xiao Qin mengambil lengannya dan tersenyum, senior Jiang lupa memperkenalkanmu. Ini pacarku. Setelah berbicara, Ye Junlin hampir merinding. Xiao Qin memeluknya lebih erat, dan seluruh orang itu menempel erat padanya. Gambaran yang begitu manis jatuh ke mata Jiang Jin. Dia hampir meledak. Apakah Xiao Qin punya pacar? Masih pria yang terlihat sangat tak tertahankan. Pacarmu. Untuk menghindariku, gadis sekolah Xiao Qin tidak perlu menarik pengemis untuk bertindak sebagai tameng, kan? Jiang Jinyao menekan amarahnya dan bertanya sambil tersenyum. Tidak. Mengapa aku berbohong padamu? Kita semua tinggal di rumah yang sama tadi malam. Bukankah kamu mengatakan itu? Xiao Qin juga bertanya. Ye Junlin mengangguk. Mereka memang tinggal di sebuah rumah tadi malam. Tetapi orang lain mendengar bahwa Ye Junlin dan Xiao Qin sedang tidur di ranjang yang sama. Xiao Qin, aku sangat kecewa padamu. Apa yang baik tentang dia? Kamu membodohimu dengan retorika. Atau apakah kamu terlalu murah, khususnya mencari paman seperti ini untuk tidur? Jiang Jinyao pusing dan meraung marah. Mendengar ini, wajah Ye Junlin tertutup es. Apa katamu? Katakan lagi. Sepupu yang berani menghina istrinya, mencari kematian. Bersambung. Bab 38. Harga ganda. Mengetahui kengerian Ye Junlin, Xiao Qin segera berkata, tidak apa-apa, jangan lupa tujuan kami. Kami di sini untuk membuat reservasi. Senior Jiang, kami ingin mengambil tempat ini lusa. Apa yang kamu lakukan? Pikir. Xiao Qin melihat lagi. Jiang Jinyao. Jiang Jinyao menyentuh cincin di jarinya, dan mencibir, tidak. Kita perlu memesan sebulan sebelumnya. Dan tidak ada aturan pemesanan. Ye Junlin berkata, saya akan menambahkan uang. 2 kali lipat harganya. 10 juta. Mendengar ini, Jiang Jinyao tersenyum. Kelihatannya sangat kaya. Setelah itu, Jiang Jinyao berbalik dan berkata, nah, di masa depan, semua restoran dan toko di rumah saya akan menambahkan anjing aturan dan keduanya. Mereka tidak bisa masuk. Tuan, tamu seperti apa yang Anda maksud kami dapat menerima? Tetapi anjing dan mereka berdua bertekad untuk tidak menerima, kan?
Rombongan bertanya dengan sengaja. Terus. Terang. 3 anjing tidak bisa masuk. Jiang Jinyao tersenyum. Mantan Xiaoqin suci di hatinya. Tapi sekarang dia hanya menyebalkan. Setelah mendengar hal ini, marah Xiaoqin datang. Apa Jiang Jinyao berarti apakah untuk membalas dendam pribadi apakah Anda disengaja? Ya, aku melakukannya dengan sengaja toko tersebut dibuka oleh rumah saya barang siapa saya ingin menerima. Kenapa kamu tidak mau menerima 2 anjing? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Jiang Jinyao bahkan memuntahkan dahak di kaki Xiaoqin. Kamu. Xiaoqin secara alami tidak berdaya dengan Jiang Jinyao. Latar belakang Jiang Jinyao terlalu besar. Bagaimana dia bisa mengguncangnya? Ye Junlin memandang Jiang Jinyao dengan dingin dan bertanya. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah mungkin untuk menerima atau tidak? Tidak mungkin. Tidak mungkin dalam hidup ini. Jiang Jinyao secara alami menolak. Dia diam-diam mengeluarkan telepon dan memutar nomor. Saya berharap untuk melihat kontrak pembelian restoran berputar udara pusat Suzhou Hangzhou dalam 10 menit. Hahaha. Mendengar kata-kata Ye Junlin, semua orang yang hadir tertawa. Bahkan Xiaoqin menundukkan kepalanya. Dia juga merasa bahwa kakak iparnya agak berlebihan. Aliansi makanan dan minuman keluarga Jiang tersebar di seluruh Suzhou dan Hangzhou. Sangat kuat sehingga jelas bukan jenis gangster seperti Sanye Xiong. Mustahil untuk mendapatkan restoran ini dalam 10 menit. Hahaha. Saya benar-benar menertawakan saya. Dalam hidup saya tidak akan pernah berpikir bahwa seseorang akan membeli restoran terbaik di rumah kami. Dalam waktu 10 menit. Jiang Jinyao dan sekelompok rombongan tertawa dari telinga ke telinga. Ye Junlin tampak seperti orang bodoh bagi mereka. Para pelayan juga memandang Ye Junlin seperti orang bodoh. Restoran menerima orang-orang super besar setiap hari. Dan bahkan selebriti paling depan telah berhubungan dengan mereka. Tapi tidak ada yang berani mengatakan kata-kata besar seperti itu. Xiaoqin menarik ujung pakaian Ye Junlin dan berbisik. Kakak ipar, ayo pergi. Kamu juga bisa memesan restoran lain. Tidak. Aku hanya suka yang ini. Karena mereka tidak menerimaku. Aku akan membeli jadilah milikmu sendiri. Kata Ye Junlin. Hahaha. Baiklah. Kalau begitu kita akan menunggu. Ada 5 menit lagi. Jiang Jinyao sengaja mengangkat pergelangan tangannya dan melihat waktu. 8 menit kemudian, pintu lift terbuka, dan beberapa pria berjas dan sepatu kulit mendatangi Ye Junlin dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, ini adalah kontrak akuisisi. Silakan lihat. Melihat adegan ini, semua orang tercengang. Xiaoqin terkejut, dan tubuhnya sedikit gemetar. Apakah saudara ipar benar-benar melakukannya? Itu luar biasa. Bersambung. Bab 39. Jiang Jinyao melihat pemandangan di depannya dan mencibir. Ini masih cukup serius. Bahkan kontrak akuisisi telah dibawa. Akankah ayahku menandatangani kontrak? Ini benar-benar lucu. Pada saat ini, ponsel Jiang Jinyao tiba-tiba berdering. Ayah, ada apa? Ya, saya di center Suzhou Hangzhou. Jiang Jinyao tidak menyangka ayahnya akan menelepon. Sebaliknya Jiang Longsheng sangat marah. Kamu anak yang hilang. Siapa yang tahu siapa yang telah kamu sakiti? Restoran berputar sudah berakhir. Ayah. Di mana saya bisa menyinggung seseorang? Sepertinya benang bau. Jiang Jinyao tidak peduli. Aku bilang, itu pria besar. Cepat dan berlutut di depan seseorang untuk meminta maaf. Kalau tidak, hidup Anda akan dalam bahaya. Saya tidak memberi tahu Anda lelucon. Dan restoran berputar telah dijual. Aku akan segera kembali. Aku tidak akan mengganggu kakimu yang brutal. Aku tidak memiliki nama keluargaku Jiang. Ekspresi Jiang Jinyao berubah ketika dia mendengar nada gila ayahnya di telepon. Wajahnya pucat beberapa saat. Dia akhirnya menyadari masalahnya. Restoran benar-benar diperoleh dalam 10 menit. Dia menatap Ye Junlin dengan sedikit kecemburuan. Di sini, Ye Junlin dan Xiaoqin melihat melalui kontrak akuisisi. Prosedurnya selesai. Dan mereka juga memiliki segel resmi. Benar-benar diperoleh. Pada saat ini, sejumlah besar orang berlari keluar dari restoran. Dipimpin oleh Suke, manajer umum restoran, berlari ke Ye Junlin dengan langkah kecil. Mulai sekarang Anda adalah satu-satunya pemilik restoran, Tuan Ye. Silakan masuk ke restoran. Semua pelayan di restoran berteriak, silakan masukkan pemiliknya. Jiang Jinyao tercengang. Apakah restoran Anda milik orang lain? Atau apakah itu diperoleh dalam 10 menit? Menghadapi undangan manajer umum, Ye Junlin melambaikan tangannya. Tunggu, ada satu hal lagi yang harus dihadapi. Setelah itu, mata Ye Junlin tertuju pada Jiang Jinyao. Kamu baru saja menghina Xiaoqin, kan?
Sekarang berlutut di tanah dan minta maaf. Lalu jilat dahakmu sampai bersih. Dan aku akan melepaskanmu. Ye Junlin membuat marah Jiang Jinyao. Apa-apaan kamu? Kamu berani menyebutnya aku minta maaf. Jiang Jinyao terbiasa mendominasi di Su Hangfei. Jadi di mana Ye Junlin di matanya? Hanya saja Ye Junlin menembakkan tangannya, memegang salah satu jarinya dan mematahkannya kembali. Jiang Jinyao menjerit. Kaca. Ye Junlin menggunakan sedikit kekuatan, dan jarinya langsung patah. Suara retakan tulang membuat semua orang yang hadir ketakutan. Bang! Kemudian, Ye Junlin menendang lutut Jiang Jinyao. Kaca! Tulang retak lainnya terdengar. Lutut Jiang Jinyao patah dan dia berlutut di depan Ye Junlin dan Xiao Qin. Pop! Ye Junlin menginjak kepalanya dan tiba-tiba menghancurkannya ke tanah. Terutama setengah dari wajahnya ada di tanah, dan setengah lainnya diinjak oleh Ye Junlin. Maaf! Dan makan dahaknya. Suara Ye Junlin dingin dan tanpa ampun. Kekuatan di bawah kaki juga meningkat. Jiang Jinyao merasa kepalanya akan meledak, dan dia tidak ingin menyentuh rasa sakit seperti itu selama sisa hidupnya. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Jiang Jinyao melunak. Nona Xiao. Maaf. Saya salah. Dalam tampilan penuh, Jiang Jinyao tidak hanya meminta maaf, tetapi juga membersihkan ludahnya. Adegan ini membuat semua orang jijik. Tapi juga sangat terkejut. Tuan muda Jiang sebenarnya dipaksa ke tempat ini. Ye Junlin terlalu kejam. Bahkan hati Xiao Qin selalu tiba-tiba. Jiang Jinyao dianggap sebagai orang terkuat di lingkaran kontaknya. Bukankah dia sekarang digosok oleh saudara iparnya di tanah? Bersambung. Bab 40. Kakak ipar terlalu kuat. Kakak ipar terlalu baik. Sangat tampan. Jika bukan karena kesempatan itu, Xiao Qin ingin memeluk leher Ye Junlin. Setelah Jiang Jinyao terbawa, Ye Junlin memasuki restoran langit. Tidak perlu mengganti staf. Hanya saja akan ada pengaturan makan malam lusa, dan gaji semua orang akan berlipat ganda. Ye Junlin mencibir. Hal ini membuat para karyawan sangat bersemangat. Setelah Ye Junlin menjelaskan persyaratannya, dia dan Xiao Qin makan di sini sebelum pergi. Kakak ipar, jika seorang pria mengatur pesta ulang tahun untukku, aku harus mencintainya sampai mati. Kata Xiao Qin sambil tersenyum. Ye Junlin mengabaikannya. Lokasi pesta ulang tahun telah ditentukan, dan sekarang saatnya memilih hadiah. Ye Junlin tersenyum. Xiao Qin tercengang. Hah? Ada hadiah. Ikuti saja aku. Xiao Qin mengikuti Ye Junlin ke pusat penjualan. Taman Oriental. Kakak ipar, apakah kamu gila? Xiao Qin terkejut. Karena Oriental Garden adalah komunitas terbaik di distrik Sangcheng, harga rumah mulai dari 70.000 yuan. Ada puluhan juta di suite di sini. Sebuah real estate dengan 1 inci tanah. Itu dia. Ayo masuk. Masih belum banyak orang di pusat penjualan. Lagi pula, harga di sini terlalu tinggi. Melihat Ye Junlin dan keduanya masuk, seorang wanita penjual segera menyambutnya. Tetapi melihat pakaian Ye Junlin dan melihat bahwa dia lebih muda, wanita penjual itu ragu-ragu. Lagi pula, Ye Junlin sama sekali tidak memenuhi karakteristik pembeli sungguhan. Tuan di sini untuk menyewa rumah, kan? Tanya pramuniaga Zhang Xia sambil mencibir. Jika Anda menyewa rumah, Anda akan datang ke tempat yang salah. Ini adalah pusat penjualan Oriental Garden. Jika Anda tidak berbicara tentang membeli rumah, bahkan jika Anda menyewa rumah, Anda tidak bisa mendapatkan 10.000 yuan per hari. Bulan. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu sewa, jadi cepatlah pergi. Benar, desak Zhang Xia dengan tidak sabar. Ye Junlin berkata dengan dingin. Maaf, aku di sini untuk membeli rumah. Apa? Aku datang untuk membeli rumah. Zhang Xia curiga dia salah dengar, dan melihat ke atas dan ke bawah Ye Junlin. Kecuali seorang gadis kecil yang cantik di sisinya, mengapa dia sepertinya tidak membeli rumah? Zhang Xia bertanya dengan sungguh-sungguh, permisi, apakah Anda tahu harga Oriental Garden? Harga terendah mulai dari 70.000 meter persegi, tetapi set termurah dari lusinan suite yang ada adalah 85,1 meter persegi, dan yang tertinggi adalah 100.000 satu lantai persegi. Setiap set bernilai 20-30 juta. Saya akan bertanya apa yang harus membeli rumah. Zhang Xia memandang Ye Junlin dengan sinis. Aku bilang siapa yang kamu pandang rendah? Bukankah benar anjing memandang rendah orang? Xiao Qin memiliki kepribadian yang tajam dan langsung berseru dengan marah. Zhang Xia juga berteriak dengan marah. Lihat betapa miskinnya kamu. Apakah kamu ingin membeli rumah puluhan juta? Mungkinkah? Setelah pertengkaran itu, dia langsung menarik perhatian orang lain. Banyak orang berkumpul di sekitar.
Wanita terkemuka mengenakan setelan profesional hitam dengan stoking hitam tipis melilit kakinya yang panjang, yang sangat menggoda. Tubuh wanita itu panas, dan dadanya hampir siap untuk keluar. Selain itu, wanita itu sangat cantik, dan pria yang datang ke sini akan menatapnya diam-diam. Anda dapat melihat dari papan nama di dada wanita itu bahwa dia adalah Chen Jingxuan, manajer umum pusat penjualan Oriental Garden. Ada apa dengan Zhang Xia? Chen Jingxuan bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia tiba. Manajer Chen, mereka tidak mampu membeli rumah, jadi mereka harus main-main di sini. Zhang Xia melotot tajam. Hah? Ye Junlin adalah kau. Chen Jingxuan tampak terkejut saat melihat Ye Junlin. Bersambung.